udah masuk. Ini kita coba pakai settingan 2 mic clip on, guys. Ini masih balataknya. Duh. Halo. Di sini pakai sound card yang ada 3 colokan. Yang harganya sekitar 125 ya? 150 lah, 150 ya. Coba di shoot. Ini masih balatak ya, settingan percobaan. Jadi ini pakai sound card Ugreen, merek Ugreen. Nih sound cardnya ini nih, sound card Ugreen dengan 1 mic clip on yang TRRS dan 1 clip mic on yang ini TRRS, ini yang biasa ya, yang 10 ribuan. Ini 25.000, ini 10.000. Sama ini jadi modal podcastnya cuman seharga 100 berapa? 150.000 ya berarti ya? Oke, anggaplah sound cardnya 150.000 harga standar ya, karena saya beli waktu itu lagi promo. Sekitar 200.000 sudah punya 2 mic clip on dan ya OTG plus ini ya, plus sound card Ugreen gitu. Nah, nggak tahu ini suaranya bagus atau enggak, kita juga belum mencoba. Kondisi rame ya? Tadi sih sudah dicoba 1 yang TRRS itu suaranya oke. Kondisi rame ya? Kalau ini kondisi rame, kondisi di pinggir jalan. Ini settingan kedua ya. Kalau kemarin kita menggunakan V8 yang seperti ini, V8 ternyata dan BM. Ini settingan yang lebih simpel. Mungkin agak berabe-nya itu adalah kabel ya. Tapi kalau untuk jarak segini kita ya memang ada kabel-kabel yang kita bisa sembunyiin lah, balikin ke dalam ya, ini bisa. Jadi teman-teman punya budget lebih ya, bisa buat wireless ya. Ada yang 600.000, 800.000. Tapi kalau saya sih 1,5 juta sampai ke 2 juta. Yang penting isi kontennya sih daripada ininya. Jadi kalau kontennya udah bagus, orang nonton, dapat duit dari YouTube, terus punya duitnya dari YouTube, ya bagusnya sih belinya setelah udah hasil. Kalau untuk pemula saya sendiri dulu pakai kamera goyang-goyang ya, kamera yang kalau digoyangin tuh berbayang. Jadi, itu sampai monet pakai kamera begitu loh, coba. Kalau sekarang mah isi konten tuh dibutuhkan. Iya. Ya, terus ada needs pasarnya ya. Iya, jadi kontennya harus. Yang penting kontennya dulu ada yang nonton. Kalau nggak ada yang nonton, ya kita mau pakai perangkat sebagaimana mahal. Ini teh ngapain sih bolak-balik motornya? Bolak-balik mahal gitu. Nah, jadi kalau kontennya sudah bagus, mau seburuk apapun, ya kita lihat aja lah ya video-video awal Sobat HP gitu ya, yang udah gede-gede ya, Sobat HP atau Halilintar. Nggak seproper sekarang lah ya. Bahkan Deddy Kobuzer, kalau Deddy Kobuzer udah bermodal lah ya. Ya intinya mah gini, dulunya udah jadi artis ya. Di YouTube itu kalau saya lihat dari orang YouTube itu sendiri itu ya kita harus banyakin konten gitu. Sambil belajar dari konten yang dibutuhkan, yang pasti dibutuhkan. Bukan hanya SEO-nya tapi dibutuhkan. Kalau yang tidak berhasil itu berhenti upload. Banyak yang bisa, yang pintar, tapi konsisten itu langka. Terus kadang-kadang saya lihat ada channel YouTube yang videonya banyak banget, tapi nggak dibutuhkan orang gitu. itu percuma sih. Tapi Indonesia itu kan luas ya, sekitar berapa juta penduduk sih? 300 sekarang ya? 300 juta ya? Itu pasti adalah needs kue. Ya pokoknya yang kue online itu kan ada ya, yang online itu 150 juta ya, yang online. Menurut data Hotsuite kalau nggak salah. Nah kalau intinya orang bengong aja ada yang nonton gitu ya. Jadi pasti ada yang nonton. Cuman kalau mau cepat itu harus membuat konten yang dibutuhkan oleh orang lain ya. Ya oleh orang lain, nanti ketemu pasarnya apa. Kompetitor pasti banyak. Ya kalau kompetitor pasti banyak. Cuman semakin banyak kompetitor semakin bagus menurut saya. Ya. Karena nanti video kita direkomendasiin sama orang. Ya. PR-nya adalah bagaimana kita
memodifikasi atau kreativitas dalam konten tersebut ya? Iya, kreativitas. Jadi mungkin penjelasan oleh orang A itu kurang menarik atau menarik untuk orang tertentu, dan penjelasan oleh kita itu menarik untuk orang kita yang memfollow kita. Jadi, karena terjadi ini salah satu pemilik brand besar gitu ya, dia itu bikin konten senang-senang saja, suka-suka, dipakai hati bikin kontennya, asal upload tiba-tiba monet sendiri gitu. Tiba-tiba monet sendiri karena apa? Dia sudah memang personal brandingnya memang dulu bagus, bikin konten tuh nggak niat untuk dapat AdSense. Ya, kecuali kita jasa konten untuk produk kayak ente kan sebagai konsultan perusahaan kaos kaki gimana per kontennya tuh? Iya. Zaman sekarang tuh intinya konten itu bukan dibuat-buat, tapi buatlah senatural mungkin kalau buat saya. Jadi memang harus direncanakan dibuat, cuman ketika itu memang kayak sekarang kan saya lagi sama Mang Denny iseng testing gitu terus direkam. Jadi daily vlog kita sebetulnya ini bukan direncanakan harus bagaimana. Oke, kalau sudah besar memang harus direncanakan karena kita sudah tahu pasarnya. Kalau belum, lakukanlah yang sesuai hati gitu, yang bermanfaat bagi orang lain, sesuai bermanfaat, utamanya sih bermanfaat. Kedua yang kita ngerjainnya juga nyantai, jadi nggak ada keberatan gitu. Sebelum monet juga udah asik. Atau memang tujuannya jualan. Misalnya ini Denny kan di Denny Sundawi kan desain ya. Nah, desain itu khusus jualan ya, pengen jualan desain pastinya kan. Intinya mah nge-branding. Ujungnya nge-branding diri untuk jualan desain. Jadi dengan Canva kita membuat konten yang sekreatif mungkin kan. Canva ya, cepat bisa dibelajar dengan orang yang awam. Tapi kalau profesional hire-lah saya gitu ya. Tapi kan orang tuh agak ada orang yang susah gitu belajar Corel atau AI atau Photoshop karena banyak elemen-elemen. Dan Canva kan dipermudah. Tapi kalau mau cepet tinggal telepon aja Mang Denny gitu ya di channelnya ya. Kalau yang telepon. Jadi dengan Canva, jadi ibu-ibu rumah tangga yang jual lotek, jual karedok atau yang pasar-pasar regional atau yang warung-warung itu kan bisa bikin banner, bikin X banner atau bikin spanduk dengan Canva. Nah, maka saya membuat channel itu. Walaupun ada banyak kompetitor, nanti kita coba gitu. Nah, ada evaluasi tetap. Iya, jadi memang tetap sekarang itu ilmu jangan ditutup-tutup ya, dibagikan saja gitu. Toh nanti satu saat jangan lupa kalau memang ada tujuan untuk menjual, cantumkan link di deskripsi ya. Pasti. Seperti saya itu di bawah kalau ada konsultasi gratis itu tinggal diklik bisa itu ya. Kalau di bawah deskripsi itu harus ada link untuk kontak kita, karena sejago apapun kita nge-share, tidak semua penonton kita akan mengikuti ya. Pasti ada yang pengen instan. Saya nggak mau mikir, saya nggak mau saya nggak mau susah, pengennya udah diselesain sama jasa. Jadi otomatis kita tuh bisa sambil ngonten sambil jualan. Kita ngonten, jualan, mungkin belum monet, sudah monet dari jualan kita ya. Atau ikut affiliate juga bisa gitu ya. Ikut affiliate gitu. Terus walaupun sebelum monet kita udah dapat penghasilan dari situ ya. Iya, kita jangan ngandelin YouTube itu bonus. Sebetulnya semua yang sudah besar-besar di YouTube juga akhirnya yang orderan gedenya offline ya. Offline, bukan dari YouTube-nya sendiri. Memang di YouTube dapat, cuman itu buat nggak karyawan yang mungkin ya. Di Indonesia tuh pendapatan YouTube itu kecil cenderung kecil dibandingkan dengan niche luar negeri lah. Luar negeri ya, karena bayarnya tuh kecil gitu. Karena pengiklannya kecil gitu. Di podcast Deddy Kubelda. Ya, sama Jerome ya. Jerome, kalau di Jepang itu cukup gede, tapi di Indo tuh rendah sekali gitu. Jadi butuh view yang sangat banyak untuk bisa mendapatkan jutaan. Untuk hidup itu harus ada sambilan-sambilan. Tidak nggak tok YouTube doang. Jadi kalau YouTube itu kanal untuk kita batu loncatan lah untuk ke step selanjutnya. Media branding produk, branding persona atau media jualan kita. Itu
gitu aja sih sebenarnya. Iya, kayak gitu. Atau jualan skill gitu ya. Ya, ini kok jadi ngobrolinnya nyampur ya, padahal tadi kita bahas ini gimana ya? Soalnya ini tidak berkonsep, tidak ada copyright, tidak ada alur script gitu ya. Aduh. Ini percobaan konten di luar dengan menggunakan V8, dengan menggunakan mencoba pakai yang murah-murah. Ini yang pakai ini soundcard kok ini. Soundcard 150 green. Bagaimana kita memberi insight-nya, bukan edukasinya, insight aja. Insight aja, sharing kalau bermanfaat ya alhamdulillah. Jangan lupa like dan komen dan subscribe-nya di channel Denny Sundawi dan Jurus Digital tentunya. Gitu. Kita memang dari awal khususnya Bang Bagus tuh dari dulu memang jadi konsultan apa sih? Digital marketing. Dulu pernah megang di tasnya. Ya, pernah lah. Lebih ke e-commerce-nya. Saya sih lebih condong karena saya dulunya pedagang, jadinya dagang aja sih, dagang di online. Cuman strateginya sebenarnya kalau pengen semua lini diserang ya orangnya harus banyak, nggak bisa sedikit. Kalau orangnya sedikit mah ya paling yang bisa saya pegang dari mulai ads, e-commerce sama website, marketplace sama website. Cuman kalau tiga ini tetap harus ada tim di bawahnya minimal satu-satu ya, CS ya, admin untuk upload ya minimal 2 orang lah. Ya mungkin harus ada gitu. Kita akan sharing tentang digital marketing sesuai dengan pengalaman kita ya. Iya, sesuai dengan pengalaman masa lalu lah. Perusahaan gitu ya, di perusahaan apa aja sih kita sharing, tapi kita tidak membuka nama perusahaannya ya. Iya, enggak lah. Tadi saya usah. Iya, itu kan tempat kerja saya dulu ya. Saya juga bagus ngisi course ya. Kemarin mana di Palu ya? Kemarin itu ngikut aja ke Palu. Terus privat juga. Ini privat desain juga ya. Kalau saya mah khusus desain lah. Kalau misalnya pengen belajar website juga saya ada privat. Jadi kita lebih cenderung di situ. Nanti kedepannya kita akan seminggu sekali ya podcast ya. Ya, kita coba ngebahas konten Instagram ini kenapa begini. Kalau settingan termudah ini jadi bagus ya, lanjut ya. Kayak ini. Jadi ini buat informasi aja, buat insight. Jadi teman-teman sebagai tolak ukur banyak banget yang ngebahas, tapi saya mencoba membahas kita merangkum lah dari berbagai sumber dengan bahasa kita lah. Bahasa yang sederhana yang dapat dipahami dan langsung dipraktekkan. Intinya praktekkan. Iya, intinya buat apa banyak insight tapi tidak dipraktekkan. Intinya konsisten guys, gitu aja lah. Ya, sampai jumpa lagi, mungkin sampai di sini dulu Sobat Digital. Oke. Sama Denny Sundawi. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa Denny Sundawi di subscribe, dan kalau ada komentar tulis di kolom komentar, cek juga deskripsinya video ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.